Ustazah Nada pernah nggak Iya. ngalamin kejadian kayak tadi lagi Itu sholat, iya, pasti banyak tiba-tiba banget. anaknya gelantungan Iya, gitu? benar. Pernah ya? Sering banget pernah. Oke, kalau misalnya lagi tadi tuh yang Mhm. pertanyaannya mau dijawab sekarang nggak sih yang Sekarang. sekarang ya lagi Benar makmuman benar. tiba-tiba suaminya atau imamnya salah, Iya. negurnya gimana? Baik, Silakan makasih Mas Ustazah Ani, Nada. Ustaz Syam, Ustaz Maulana izin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Masya Allah. Itu kalau tadi kita ngelihat tayangan tadi, saya tuh teringat ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, kemudian salah satu cucunya yaitu Hasan atau Husain naik ke atas punggungnya ketika baginda Rasul ruku, ya. Kemudian rukunya ini juga dilamain sama baginda Rasul. Sampai sahabat yang menjadi makmum juga bingung gitu. Dan bertanya ketika selesai sholat, bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, ketika tadi sedang ruku, aku lihat kok aku rasakan kenapa rukunya terlalu lama. Sehingga saya khawatir ada sesuatu yang terjadi pada dirimu. Ini pertanyaan dari sahabat kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian baginda Rasul menjawab, oh ketika saya ruku, cucuku ada di punggungku. Ada ketika sedang ruku dan aku lamakan karena aku khawatir dia terjatuh dan aku biarkan dia bermain dulu, ya. Tujuannya bukan dilama-lamain karena nggak ada sebab, tapi memang karena hal yang tadi tuh. Jadi teringat ini pernah dirasakan oleh baginda Rasulullah SAW. Bagaimana kalau kita? Nah tentunya kita ikuti baginda Rasul dengan syarat. Syaratnya apa? Jangan banyak gerak. Nah karena gerakan yang lebih 3 kali ini bisa membatalkan sholat. Gerakan dalam sholat itu ada 3. Mohon maaf ada 2, yaitu gerakan yang besar, gerakan yang kecil. Kalau gerakan yang besar ini udah jelas lebih dari 3 kali membatalkan sholat. Misalnya apa? Bergerak, pindahnya kita tempat, kemudian gerakan tangan, itu kan gerakan yang besar. Kalau lebih dari 3 kali secara berturut-turut maka sholatnya batal. Tapi ada juga nih gerakan yang ringan. Gerakan ringan seperti kedipan mata. Jadi kita misalkan sakit mata, gatal matanya kedip lebih dari 3 kali, karena itu kedipan ringan maka tidak membatalkan sholat. Begitu juga ketika tangan. Tangan juga ketika misalkan ada yang gatel. Selama ini pergelangannya tangan yang nggak gerak, maka tidak mohon maaf, selama ini tidak bergerak, maka nggak batal. Tapi kalau gatel, ini aja. Ya. Nah ini maka gerakan kecil tidak membatalkan sholat. Ya. Nah. Jadi sekali lagi kalau yang tadi itu insya Allah nggak masalah. Tentunya ini kita ittiba kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau cara negurnya lagi sholat berjamaah sama suami, gimana? Benar. Kita jadi makmum. Lagi berdua aja di rumah. Gitu. Iya, imam biasanya memang kondisi kayak gitu jadi menghilangkan konsentrasi ya. Nah jadi lupa nih gerakannya keberapa, kemudian bacaannya gimana. Ya memang manusia manusia itu memang tempatnya lupa, ya. Al insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya lupa, jadi kita maklumi saja. Kita sebagai makmum ada tata caranya untuk kita bisa menegur imam. Bagaimana? Jelas sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW anjurannya bahwa mannabahu sya'un fi sholatihi falyusabbih wa innamat tasfiq linnisa. Jelas bahwa ketika kita melihat ada sesuatu yang salah, kita jadi makmum, kita melihat nih imam salah, maka bagi laki-laki, tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Syam, kalau laki-laki, kita sebagai laki-laki, maka kita mengucap tasbih atau subhanallah. Tapi kalau kita perempuan, karena kita keadaannya sedang sedekap, maka tasfik. Apa itu tasfik? Menepukkan sebelah kanan ke punggung sebelah kiri. Dan lagi-lagi, karena ini adalah gerakan kecil, maka boleh lebih dari 3 kali. Oh, baik. Kecuali misalnya kalau lagi berduaan sama suami, imam yang jadi imamnya suami, kita yang makmum diperbolehkan kita juga mengucap subhanallah. Kenapa? Karena memang keadaannya kita bersama dengan mahram. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, berarti boleh kalau lagi sama suami ya, Ustazah ya. Terima kasih Ustazah Nada untuk penjelasannya. Dan semoga ini suaminya juga harus mengerti tanda-tandanya juga. Takutnya si istrinya udah ngasih kode, suaminya nggak ngerti apa lagi maksudnya gitu kan. Makanya pagi hari ini kita sama-sama belajar jamaah yang ada di rumah. Jazakillah khair Ustazah Nada. Sama-sama Mas Tony. Masya Allah.